Calm as we are. Castro, where is he? We run you down. Yeah, down. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Kin yang masih mencoba untuk menghubungi Tom. Karena tak kunjung mendapat jawaban dari suaminya, Kin memberitahu kepada Satgas bahwa Tom telah dinyatakan menghilang. Di lokasi keberadaan Tom, dengan luka yang cukup parah serta jasad dari rekannya sendiri yang telah terbunuh, ia dihampiri oleh seorang pria berkepala pelontos serta berperawakan seperti Adul yang memberitahunya bahwa kini seluruh jawaban yang telah inginkan telah didapatkan melalui sebuah berkas data DNA dari kerangka di koper tersebut. Dan inilah Ian Garvey, blacklister nomor 13 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Masih dalam situasi panik, Kin telah mencoba berulang kali untuk menghubungi Tom. Tetapi usahanya sia-sia karena ponsel milik Tom tak aktif. Di satu sisi, Reddington saat itu mendapat telepon dari Tom yang memberitahunya jika misi yang ia kerjakan telah selesai. Lalu Tom memberikan sebuah alamat di sebuah motel di daerah Stonebridge. Padahal itu adalah sebuah jebakan dan Reddington tahu akan hal itu. Ia berpura-pura menjawab jika dirinya akan segera tiba dalam waktu 30 menit. Lantas Ian dengan segera menyuruh anak buahnya untuk ikut bersamanya menyergap dan menangkap Reddington. Setelah telepon ditutup, Reddington menelpon kepada Kin untuk mengajaknya berbicara selama 20 menit saja karena ia masih membutuhkan perkembangan terkait orang yang membunuh Nick Corpel. Kin menjawab, ia masih belum mengetahui hal itu karena dirinya sedang berfokus mencari keberadaan Tom yang mungkin saja sedang mengerjakan suatu tugas yang tak ia ketahui. Perlu Kin ketahui, Reddington memberitahunya bahwa Tom selalu bisa keluar masuk dari setiap masalah yang ia kerjakan. Dan Reddington memungkinkan hal yang Kin perkatakan. Ia berjanji akan segera mengabarinya jika situasi telah aman. Tak lama kemudian, Ara menghampiri mereka dan memberitahu rekannya jika ia berhasil melacak mobil milik Tom yang terparkir di sebuah motel. Akhirnya dengan bergegas mereka pergi ke motel tersebut. Di sana Kin memperlihatkan foto dari Tom kepada resepsionis karena suaminya telah memesan kamar di motel tersebut. Namun resepsionis itu tak bisa memberitahu identitas dari pengunjungnya sehingga Kin dan Ressler lebih memilih untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Saat pintu terbuka, hati Kin semakin tak karuan ketika ia melihat bercak darah berada di bantal dan kaca yang pecah. Ressler yakin Tom tak berada di sini. Lalu ia mencoba untuk meneleponnya dan benar saja ternyata telepon milik Tom tertinggal di kamarnya. Sementara itu, setelah Ian memutuskan untuk pergi dan membiarkan anak buahnya membersihkan jasad tersebut, Tom mulai melancarkan aksinya. Ia berpura-pura meminta bantuan untuk duduk di kursi, lalu mulai menghajar anak buah Ian, mengambil senjatanya dan menembaki mereka semua hingga akhirnya ia berhasil kabur sekaligus membawa koper berisi kerangka misterius tersebut. Setelah berhasil kabur, anak buah Ian langsung menghubungi bosnya yang saat itu telah tiba di motel dan merasa telah tertipu setelah sekian lama Reddington tak kunjung datang. Kali ini Ian harus mengalami kekalahan karena ia tak bisa mendapatkan Reddington dan harus kehilangan Tom yang telah berhasil bertemu dengan Reddington yang menjemputnya di tepi hutan. Meskipun saat itu Tom terkena sedikit tembakan, beruntungnya ia berhasil bangkit dan langsung masuk ke dalam mobil dengan cepat. Di tengah perjalanan, sebenarnya Reddington telah memperingati Tom untuk tak berurusan dengan hal ini. Tapi tetap saja Tom berkeras kepala untuk mencoba mencari tahu siapakah identitas dari kerangka itu sebenarnya. Sementara itu, Kin dan Ressler masih berusaha untuk mencari tahu kemana dan apa tujuan Tom mengunjungi motel tersebut. Beruntungnya Aram berhasil menemukan sebuah informasi melalui jejak CCTV yang dimana ternyata orang yang menyewa motel tersebut sebenarnya bernama Stephen Smith. Mungkin saja saat itu Tom bekerja sama dengannya atau justru mencoba untuk mengincarnya. Ressler dan Kin lantas langsung menghampiri manajer SPBU yang dinilai menjadi saksi karena telah melihat keberadaan dari Stephen. Mereka melihat kamera CCTV dan mulai memunculkan spekulasi. Apabila mereka bisa menemukan keberadaan Steve, maka mereka juga bisa menemukan keberadaan dari Tom.
Kembali kepada Reddington, karena mereka menyadari Ian takkan membiarkan mereka pergi begitu saja, maka dari itu mereka memberhentikan mobil. Di sana Tom berbicara, alasan dirinya mencari tahu identitas dari kerangka tersebut karena Reddington telah berbohong kepadanya. Ia bersama seorang wanita bernama Lena dan orang-orang yang bersamanya ternyata bekerja kepada Reddington. Disinilah flashback terjadi sedikit pada saat awal mula Tom ditugaskan oleh The Major untuk menjaga Elizabeth Kane. Padahal The Major telah menegaskan kepadanya jika Tom tak diperbolehkan melakukan hal apapun selain menjadi teman dekat dari Elizabeth. Namun nyatanya Tom melakukan kesalahan. Ia jatuh cinta kepadanya yang membuat The Major marah. Ia sempat menyarankan kepada Tom untuk mundur karena klien mereka pasti akan murka melihat Tom telah melanggar kesepakatan dan sudah pasti akan mengincar untuk membunuhnya. Reddington menjelaskan, saat itu ia memang menugaskan Tom untuk melindungi Elizabeth, bukan hanya menjadi kekasihnya. Lalu sembari berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah dan Reddington meminta kepada Dembe untuk memeriksa terlebih dahulu isi dari rumah tersebut dan mencari air serta P3K. Tak lama kemudian Dembe kembali. Ia memberitahu mereka berdua jika situasi rumah telah aman. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam rumah dan Tom dengan cepat mencari obat untuk menutup luka tembaknya. Sembari membantu Tom menyembuhkan lukanya, Reddington berbincang dengan Tom mengenai tugas mereka, kerangka tersebut dan segala perbincangan yang harus mereka katakan. Termasuk mengenai kebohongan yang menurut Tom harus segera Elizabeth Kane ketahui. Namun belum lama mereka berbincang, mereka mulai menyadari ada sesuatu yang salah di luar rumahnya sehingga mereka langsung dengan segera bersiap. Hal yang sama dilakukan oleh Dembe ketika ia sedang membersihkan dan memeriksa mobil. Tak lama kemudian setelah mereka bersembunyi, perlahan Ian bersama anak buahnya masuk ke dalam rumah. Mereka memeriksa satu persatu ruangan dan menemukan bercak darah, boneka serta pecahan kaca yang diduga digunakan oleh Tom serta Reddington. Sebenarnya persembunyian mereka berdua bisa saja berhasil, tetapi tangan Tom yang saat itu berlumuran darah membuat anak buah Ian menyadari keberadaannya sehingga mau tak mau Reddington langsung menembak anak buah Ian dan melakukan peperangan. Beruntungnya Dembe menyadari hal itu, mereka langsung bergerak dengan cepat dan Dembe menyalakan mobilnya hingga ia melindas salah satu anak buah dari Ian. Mendengar suara tembakan dan mobil yang menyala, Ian lantas dengan segera keluar. Namun sayangnya mereka gagal mendapatkan Reddington. Dembe dan Tom karena mobil yang mereka kendarai berhasil diledakkan terlebih dahulu oleh Tom menggunakan bom Molotov. Akhirnya mereka bertiga berhasil kabur. Setelah mereka berhenti di sebuah SPBU, Reddington mulai berkata jujur kepadanya. Ia tahu dirinya munafik, penuh dengan amarah saat mengira Tom selalu membawa Kane dalam bahaya. Namun kini ia menyadari apa yang Tom lakukan, mengapa ia sangat ingin memberikan dirinya kepada Berlin, dan mengapa Tom selalu melibatkan Elizabeth ke dalam semua urusannya. Itu karena Tom sangat ingin melindungi dan membahagiakan istrinya, dan Reddington menyadari hal itu. Mendengar Reddington mengatakan hal itu untuk pertama kalinya, Tom sangat menghormati dan langsung berterima kasih serta ia berpamitan pergi kepadanya. Awalnya situasi sedikit canggung setelah kepergian dari Tom, namun Reddington mulai menyadari ada sesuatu yang janggal ketika ia memeriksa koper kerangka tersebut. Ternyata isinya telah berubah menjadi puluhan senjata dan mereka tak bisa menemukan keberadaan dari Tom yang telah menghilang begitu saja. Di lokasi hitam, Aram berhasil mendapatkan informasi dari salah satu polisi setempat yang memberitahu jika mereka menemukan sebuah gubuk yang penuh dengan mayat dan salah satu jasad di sana telah dikonfirmasi berasal dari jasad Stephen Smith atau Peter Alan McKee. Tentu saja informasi itu membuat Kane ketakutan. Bahkan ketika ia tiba di tempat kejadian pembunuhan, ia terkejut melihat jasad yang dimutilasi menggunakan alat penghancur kayu. Kane langsung menangis sejadi-jadinya karena khawatir dengan keberadaan dari Tom. Padahal saat itu Tom berada di sebuah stasiun. Ia sangat penasaran dengan identitas dari kerangka tersebut sehingga dirinya memutuskan untuk membuka hasil DNA. Dan ketika membaca surat itu, mimik wajah dari Tom benar-benar menunjukkan gestur yang tak menyangka. Kemudian ia langsung menelpon Elizabeth menggunakan telepon umum. Saat mendengar suaranya, Kane begitu lega mendengar kembali suara dari Tom yang ternyata masih hidup. Tom menjelaskan, ia ingin Kane segera pergi ke rumah karena kini ia berhasil menemukan fakta terkait siapa pembunuh dari Nick dan semuanya. Di satu sisi, Reddington menelpon kepada Aram untuk meminta bantuan kepadanya karena kini Tom dan Kane kembali berurusan dengan hal yang seharusnya tak mereka lakukan.
Ternyata Aram juga merasakan hal yang aneh ketika Kin tiba-tiba menghilang di TKP. Terlebih ia tak bisa memeriksa ponselnya karena diduga Kin menonaktifkan pelacakan GPS yang terpasang di ponselnya. Sementara itu, Tom mulai melancarkan aksinya. Ia mencuri sebuah koper, memasuki sebuah toilet dan mulai mengganti pakaiannya. Lalu setelah keluar dari toilet, pengumuman tiba-tiba terdengar yang menyuruh Tom untuk mengangkat sebuah telepon yang ternyata berasal dari Reddington. Reddington ingin memperingati Tom untuk tak melakukan hal itu. Ia harus segera menjauhinya. Tetapi Tom tetap keras kepala. Ia akan memberitahu kepada Kin tentang semua kebenarannya. Sayang sekali ketika Kin tiba di kediamannya, ternyata Tom telah terlebih dahulu ditahan oleh Ian bersama anak buahnya. Ian bahkan menusuk Tom tepat di hadapan Kin karena kesal dirinya telah dipermainkan oleh Tom. Tak hanya itu juga, anak buah dari Ian menghajar Kin tepat di arah kepalanya hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah itu, Ian mempersilahkan anak buahnya untuk bersenang-senang karena ia telah berhasil mendapatkan apa yang dirinya mau. Ketika anak buah Ian memutar vinyl agar ia bisa bersantai sembari membersihkan jasad dari Tom, dirinya tak menyadari bahwa ternyata Tom masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tom bangkit, menghajar ketiga anak buah Ian yang saat itu ternyata kewalahan. Sementara Kin yang mengalami pusing super hebat hanya bisa menyaksikan suaminya berjuang. Hingga pada akhirnya Reddington dan Dembe datang di waktu yang tepat. Mereka langsung membunuh anak buah Ian hingga tak tersisa, lalu dengan segera membawa mereka berdua ke rumah sakit. Dengan harap-harap cemas, Reddington mengharapkan mereka berdua untuk segera kembali bersiuman. Bukan berciuman ya. Tetapi sayangnya dokter tak bisa berbuat banyak. Terlihat Ressler dan juga Samar datang untuk menjenguk mereka berdua. Dan ketika Kin telah siuman, ia langsung bertanya kepada Reddington menggunakan tulisan terkait keberadaan dari Tom. Reddington menjawab, Tom telah tiada. Dan lalu Kin menangis sekencang-kencangnya. Di episode 9 di season 5 kali ini, scene dibuka oleh Elizabeth Kin yang memutuskan untuk mengasingkan dirinya sendiri setelah kematian dari Tom cukup membuatnya sangat amat terpukul. Kin memilih untuk menghilangkan dirinya sendiri dengan berdiam seorang diri, berolahraga, merawat anjing yang ia beri nama Kate, serta mencoba untuk membangun kehidupannya secara mandiri. Bahkan kini Kin bisa mengaktifkan generator dan berbaur bersama orang lain tanpa membawa embel-embel bahwa ia adalah salah satu agen FBI. Di toko tersebut, Kin diberi penjelasan oleh pemilik toko bahwa kemungkinan besar hari ini cuaca akan cukup ekstrim. Ia memperingati Kin untuk tetap berada di dalam rumah karena kemungkinan es akan melanda jalanan. Kin mengerti dengan hal itu, kemudian ia langsung berpamitan setelah mendapat barang yang dirinya inginkan. Kemudian, Kin mulai memotong kayu untuk persediaan agar ia bisa menghangatkan diri di tengah malam. Terlihat Kin masih trauma setelah apa yang ia rasakan ketika ia dihajar oleh anak buah dari Ian. Saat itu Kin dihampiri oleh salah satu sheriff bernama Colin yang mengetahui nama Kin sebagai Grace. Mereka sudah cukup kenal. Colin sering mengunjunginya beberapa kali sehingga ia merasa dirinya harus mengajak Kin berjalan-jalan. Tetapi tampaknya Kin menolak karena ia merasa dirinya lebih nyaman untuk berada di rumah. Akhirnya Colin berpamitan setelah ia menyelesaikan urusannya di sana, dan setelah kepergian dari Colin, Kin memutuskan untuk mengunjungi makam dari Tom dengan membawa setangkai bunga mawar berwarna merah. Di sana ia menangis, merasa tak bisa hidup tanpanya dan tak bisa menjalankan hidup dengan cukup baik. Kemudian setelah cukup lama berada di makam Tom, ia kembali ke rumah, merasa sendirian dan mulai membayangkan kembali momen di mana ia berkumpul bersama rekan satgasnya setelah kematian dari Tom. Mereka berbincang tentang kebaikannya dan jasa dari Tom yang cukup banyak membantu mereka meskipun pada awalnya mereka sempat bermusuhan. Setelah itu Cooper memberi penghormatan kepada Kin dan juga Tom. Ia merasa merindukan momen tersebut. Namun di satu sisi ia juga merasa butuh waktu untuk sendirian di rumah ini. Kesibukan Kin selama di rumah terpencil tersebut hanya berputar pada makan, menyiapkan persediaan barang dan berolahraga. Hari itu anjing milik Kin terus menggonggong ke arah luar rumahnya yang membuat Kin curiga mengapa Kate terus menggonggong. Dan saat Kin memeriksa ke arah luar, ternyata di sana terdapat seorang pria yang telah menggigil kedinginan. Tak hanya itu, ia juga terluka sehingga Kin memutuskan untuk membawanya ke dalam, memberikan penolongan pertama dan menghangatkan tubuhnya. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi ke pusat radio agar bisa memeriksa orang yang berada di sana untuk meminta bantuan. Kin kembali mengingat momen perbincangan dirinya bersama Reddington.
Saat itu Kin meminta izin kepada Reddington untuk menjauh. Ia ingin memberikan penyegaran diri terlebih dahulu kepada dirinya sendiri dan meminta kepada Reddington untuk tak membuntutinya, tak mengirim orang untuk melindunginya karena Kin yakin ia bisa melindungi dirinya sendiri. Reddington hanya terdiam. Ia paham dengan hal itu dan siap untuk mengabulkan permintaannya. Kemudian ia bertanya, bagaimana dengan Agnes? Dan Kin tak bisa menjawabnya. Karena hari itu semua orang memutuskan untuk cuti, Kin akhirnya menyelipkan sebuah catatan dan ketika ia kembali ke rumahnya, Kate kembali menggonggong. Kali ini ternyata Kate kedatangan tamu yang merupakan sekelompok pria yang mengaku telah terjebak cuaca yang sangat ekstrim. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan yang membuat mereka harus berjalan sepanjang 16 km untuk mencapai rumah yang kini Kin tempati. Awalnya Kin sama sekali tak mencurigai mereka. Ia bahkan berkenalan dengan pemimpin kelompok tersebut yang bernama Bill. Kemudian Bill melanjutkan ceritanya. Pesawat yang mereka tumpangi bukanlah milik mereka. Itu hanyalah pesawat sewaan yang membawa mereka ke dalam kecelakaan setelah menabrak suatu bongkahan es yang cukup besar. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat terkecuali pilot yang harus dengan sengaja mereka tinggalkan karena situasi yang tak memungkinkan. Dan pilot itu adalah pria yang Elizabeth Kin tolong. Mendengar cerita memilukan seperti itu membuat Kin iba kepada mereka. Kin langsung mempersilahkan semua anggotanya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Setelah itu Kin mengajak Bill untuk masuk ke dalam kamarnya dan memperlihatkan rekan darinya yang ia temukan telah menggigil kedinginan serta luka pendarahan yang cukup dalam. Bill menyarankan Kin untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi tampaknya hal itu sangat sulit untuk mereka realisasikan karena cuaca yang cukup ekstrim serta jalanan yang telah tertutup oleh badai salju. Akhirnya Bill memberikan walkie-talkie kepada Kin agar ia bisa terus melakukan kontak komunikasi bersama mereka. Kemudian scene bergerak kepada flashback perbincangan di antara Kin dengan Scott Hargrave sesaat kematian dari Tom. Karena tak ada yang bisa ia lakukan lagi, Kin meminta izin kepada Scott selaku ibu kandung dari Tom untuk menjaga Agnes. Ia tak mau melibatkan Agnes dalam kesendiriannya. Namun apabila Scott tak bisa melakukan hal itu, maka ia akan mencari orang lain. Tetapi ternyata Scott menerima hal itu dengan sangat senang. Ia bisa menjaga Agnes dan berjanji akan membahagiakannya selagi menunggu Kin kembali dan bersiap untuk menjalankan hidupnya kembali normal. Lalu Kin memeluk Scott sebagai tanda salam perpisahan mereka berdua. Kembali kepada kehidupan terbaru dari Kin, saat itu ia sedang membantu Bill untuk mengobati luka yang ia alami sembari berbincang terkait masa lalunya. Tapi karena Kin tak mau terlalu dekat dengan orang yang baru saja ia temui, Kin memutuskan untuk menjaga jarak dengan Bill. Setelah itu ia pamit pergi terlebih dahulu ke kantor radio untuk memeriksa sinyal di sana. Sayangnya masih belum ada jawaban dari kantor pusat terkait kabar cuaca yang sedang melanda di daerah sekitar, sehingga Kin memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat ia kembali ke rumah, ternyata Colin telah berada di sana. Ia mengajak Kin untuk segera pergi memeriksa situasi karena kemungkinan besar mereka bisa kabur dari situasi ini. Sebenarnya Kin sangat ingin membantu Colin, namun saat itu anak buah dari Bill lebih paham dalam membaca situasi sehingga ia mengajak Colin untuk berangkat bersamanya. Sebelum mereka berangkat, Kin menyempatkan diri untuk mengajak Colin berbicara. Ia menyatakan dirinya tak mempercayai mereka semua. Bagaimana bisa mereka berjalan sejauh 16 km dan mengalami kecelakaan tanpa patah tulang sama sekali. Colin hanya tersenyum dan meminta kepada Kin untuk membuang semua pikiran negatif tersebut. Dan ternyata dugaan Kin benar adanya. Saat ia menghampiri pria yang dirinya selamatkan, pria itu memberitahu bahwa kelompok tersebut bukanlah temannya. Ia dijebak dan hendak dibunuh karena dirinya sedang berada dalam perlindungan saksi. Mendengar hal tersebut membuat Kin langsung waspada. Ia melancarkan rencananya dengan tetap menjaga jarak dan tak memperlihatkan keraguan sama sekali untuk berbicara kepada mereka semua. Hingga ketika momen tiba, saat listrik padam, disitulah Kin mulai melancarkan rencananya. Ia berpura-pura harus memeriksa genset yang mati. Di sana Kin menemukan jasad dari Kate, anjingnya sendiri yang telah ditembak, dan juga Collins yang telah terbaring tewas tak berdaya. Karena Kin tak kunjung pulang, Bill mencoba mengajaknya berkomunikasi, tetapi Kin menjawabnya dengan sangat ketus. Ia langsung memberitahu identitas aslinya sebagai Elizabeth Kin, sebagai penyusun profil dan juga salah satu agen FBI. Kini Bill akan perlahan kesulitan bernafas karena es yang ia kunyah telah dirinya campurkan dengan pecahan kaca dari gelas yang jatuh. Ia juga meracuni makanan yang anak buah Bill telah makan. Benar saja, Bill tiba-tiba tersedak dan mengeluarkan darah di mulutnya yang membuat ia kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan dari Kin. Sayangnya Kin terlalu cerdik. Ia bisa dengan begitu mudahnya mengelabui setiap anak buah Bill yang berusaha untuk menangkapnya. Bahkan Kin berhasil membunuh mereka semua.
Hingga pada akhirnya, Kin berhasil membunuh Bill dengan cara membakarnya setelah ia mengguyurkan air keras ke seluruh tubuh dari Bill. Setelah berhasil membunuh semua anggota kelompok tersebut, Kin langsung meninggalkan rumahnya dan memutuskan untuk kembali ke permukaan Amerika agar ia tak terlihat oleh para sheriff yang berada di sana. Setelah kembalinya Kin, ia mulai kembali menyusun setiap kejadian yang terikat dengan kematian dari Tom. Kemudian ia menghampiri Reddington untuk berterima kasih karena telah menepati janjinya dengan tak mencari keberadaannya. Dan kini ia telah sembuh. Ia telah siap kembali untuk mencari pembunuh dan membalaskan dendam kematian dari suami tercintanya, yaitu Tom Kin. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.